kali ini saya mau bagiin ke teman-teman semuanya tentang bagaimana caranya mengatasi rasa panik ketika pasar saham lagi crash. Nah, saya mengalami crash pasar saham yang gede banget itu di tahun 2008, dan waktu itu harga saham tuh turun gak tanggung-tanggung, turunnya luar biasa cepat banget, naik dikit terus kemudian turun lagi lebih parah lagi sehingga IHSG itu total turun 60%. Bahkan pada masa pandemi kemarin aja tuh turun hanya 40%, dan perkiraan saya sebenarnya waktu itu Marto kemudian turun lagi, naruhnya begitu ya supaya dapat saham yang lebih murah. Tapi kenyataannya pas pandemi justru malah harga saham itu mantul balik naik dan nggak sampai IHSG turun sampai 60%. Nah, kalau saya bisa flashback waktu itu, betapa saya tuh deg-degannya selama luar biasa waktu krisis tahun 2008. Dan karena saya panik waktu itu, semakin panik, saya melakukan beberapa hal konyol. Salah satu contohnya adalah ketika saya beli saham Astra International, ada harganya tuh sekitaran berapa puluh ribu gitu, ada 5 digit lah lumayan. Nah, kemudian saya beli saham itu, ternyata kebanyakan 01 jumlah beli sahamnya. Jadi practically nominal beli aku itu jauh banget di atas dari apa yang aku bisa tanggung resikonya gitu. Nah, apa yang aku lakukan waktu itu benar-benar deg-degan banget dan langsung aku jual lagi. Waktu itu aku jual rugi, itu yang disebut dengan trading error saking paniknya. Dan ketika terjadi panik seperti itu benar-benar kayak tangan aku dingin, kaki aku dingin, dan nggak bisa tidur karena kebawa terus dan kepikiran terus. Uang itu hilang gitu, padahal itu titipan dari suami. So I learned the hard way di pasar saham, dalam trading juga ya. Jadi saya mau bagiin ke teman-teman semuanya gimana caranya supaya kita dalam trading dan berinvestasi saham itu nggak pakai panik ya, mungkin takut-takut dikit karena belum biasa ya, tapi nggak sampai pakai panik dan ruginya nggak gede-gede amat. Oke. Jadi tips yang pertama adalah memang mulai dengan uang dingin, itu sangat penting sekali, dan mulailah dengan nominal atau uang yang teman-teman siap rugi gitu. Jadi ini udah pernah aku share di video yang lain tentang money management gitu. Terus kemudian yang berikutnya, yang kedua, pastinya manage ekspektasi. Itu selalu aku sebut-sebut bahwa di pasar saham ada bisa terjadi kerugian. Cuman kan banyak orang nggak ngerti sampai turunnya tuh sampai seberapa. Poin yang ketiga, sebenarnya ketika udah terjadi crash dan teman-teman udah mulai ada tanda-tanda panik, itu sebenarnya tanda bahwa kelebihan nominalnya tuh kelebihan gitu. Oke, panik atau cemas, takut dalam berinvestasi itu sebenarnya merupakan tanda ketidaktahuan ya. Jadi ketidaktahuan akan saham ini gimana sih kondisinya. Kalau udah tahu dengan kondisi saham ini teman-teman akan lebih tenang. Jadi biasanya orang cemas, orang panik itu karena faktor indecision atau ketidakpastian gitu. Nah, untuk beberapa saham yang memang fundamentalnya udah bagus, jadi seperti BCA, BRI, BBNI, dan juga BMRI, Astra International, Kalbe Farma, mungkin teman-teman bisa mengurangi rasa cemasnya, mengurangi rasa takutnya, karena dalam jangka panjang ya kemungkinan besarnya selalu naik gitu dan selalu diakumulasi oleh investor besar untuk saham-saham itu, terutama ketika lagi crash. Dan itu selalu terbukti berkali-kali ketika crash 2008, 2013, 2020, ketika pandemi kemarin, selalu yang recover duluan adalah saham-saham di caps perbankan itu dan juga saham-saham yang berfundamental bagus itu. Untuk saham-saham yang lainnya gimana nih? Kalau misalkan teman-teman nggak ngerti fundamental dan teknikalnya, maka dari itu ada MFAST di sini, ada MTrade di sini yang membantu teman-teman untuk memahami saham mana sih yang perlu di cut loss secara teknikal, secara trading, dan saham mana yang perlu dipertahankan untuk investasi dan mana juga yang perlu dijual untuk investasi. Ini yang balik lagi sebenarnya nomor satu supaya nggak panik itu, teman-teman mesti siapkan modal investasi atau modal tradingnya itu ya sesiapnya kalau misalkan uang itu rugi atau uang itu hilang, meskipun belum tentu ya hilang atau rugi semuanya, enggak gitu, tapi siapin aja kayak gitu. Pasti dengan kayak gitu hati akan tenang. Nah, problem atau tantangan itu sebenarnya terjadi bukan ketika pasar saham turun, tapi ketika pasar saham naik. Kalau pasar saham naik, yang terjadi adalah teman-teman nambah duit terus, dan habis itu setelah naik tinggi turun tajam, wajar dong
ya. Nah, banyak orang yang nggak mau itu dan nggak sadar itu. Jadi ketika udah masukin duit dan naik tinggi, terus habis itu jatuh, jadi panik semua gitu. Oke deh, teman-teman, tips berikutnya, kalau udah terlanjur masukin duit gede, terus kemudian belum sempat belajar, dan setelah itu sahamnya turun dalam, rugi besar, panik gimana? Wah, itu persis banget kayak yang saya alami di tahun 2008 waktu itu. Tiada cara lain selain wait and see sampai badai berlalu. Jadi ketika waktu itu mengalami kerugian besar dan juga jumlah sahamnya nominalnya juga cukup gede, menurut aku pada waktu itu yang aku lakukan ya wait and see sampai badai berlalu dan ada pantulan atau technical rebound. Tapi saham-saham yang aku pegang waktu itu fundamentalnya cukup oke. Mungkin yang waktu itu yang agak challenging fundamentalnya cuma beberapa saham aja. Salah satunya waktu itu Bumi Resources. Jadi ya tetap saya menunggu technical rebound di area resisten tertentu dan saya jual. Nah, untuk saham-saham yang FA-nya bagus atau fundamentalnya bagus, disukai oleh investor besar seperti contohnya Astra International, aku hold waktu itu sampai akhirnya kembali dan bisa cuan juga. Nah, pertanyaannya adalah gimana kalau saham ini udah fundamentalnya nggak bagus, teknikalnya nggak bagus, dia turun terus, punya banyak, gimana dong? Kalau kita punya dikit nggak masalah nih, mau jual ya langsung jual aja, toh kan meskipun ruginya gede secara percentage, tapi secara impact ke total portfolio itu impactnya kecil kalau punya sahamnya dikit. Kalau udah beli saham nominalnya besar, terus fundamental jelek, teknikal jelek, dan turun rugi banyak, dan likuiditasnya juga kecil, pilihannya dua. Yang satu, biarin aja jadi modal untuk pelajaran dan dijual ketika dia aktif kembali. Resikonya ya kalau misalkan nggak aktif, dia akan jadi stagnan dan jadi nyangkut lama. Nah, yang kedua adalah pilihannya teman-teman bisa jual langsung di situ. Kalau sampai gocap gimana? Waduh, repot. Kalau sampai gocap itu jualnya di pasar negosiasi. Saya pernah mengalami juga tuh, ya. Jadi sampai bertahun-tahun nggak bisa keluar gitu. Jadi kalau sampai gocap ya pilihannya ya udah dibiarin jadi pelajaran atau jual di pasar nego. Intinya yang paling penting banget adalah ketika teman-teman menghadapi kerugian besar, baik itu kerugian yang sudah direalisasikan ataupun yang belum direalisasikan, teman-teman ambil napas, inhale, exhale, dan jeda sejenak. Karena sejenak di sini bisa menjadi berbeda dari orang yang satu ke orang yang lainnya. Nah, karena sejenak di sini nih bisa artinya ya kalau waktu itu aku ambil jeda sejenaknya tuh beberapa bulan. Jadi ada 3 atau 4 bulanan aku jeda di beberapa bulan terakhir, di beberapa bulan terakhir tahun 2008, dan waktu itu saya ada jual gitu beberapa saham ketika technical rebound setelah saya ambil jeda, dan saya buyback di akhir 2008 saham-saham yang lain gitu yang fundamentalnya cukup oke dan valuasinya lagi murah. Terus saya biarin sampai tahun 2013an baru saya jual. Problemnya nge-hold sampai 2013 itu juga nggak mudah. Banyak tantangan dan fluktuasinya dalam investasi. Jadi kalau investing tergoda untuk trading, tergoda untuk jualan, sedangkan untuk yang trading tergoda untuk nge-hold lama juga. Jadi itu dari saya, teman-teman. Saya ulang lagi, nomor 1, sebelum mengalami crash di pasar saham, sebaiknya sedia payung sebelum hujan. Jangan menambah modal terlalu banyak ketika pasar saham lagi naik-naiknya, dan selalu usahakan untuk punya cash ketika crash biar bisa beli saham ya. Jadi sediakan cash itu bukan pas pasar saham crash gitu. Kemudian yang kedua, jika sudah terlanjur mengalami kerugian yang cukup besar dan kondisinya semuanya jelek semua, apalagi punya dalam nominal besar, maka yang teman-teman bisa lakukan adalah wait and see. Antara terjadi technical rebound, jual sebagian, atau kalau mau jual semuanya, jika masih ada likuiditas, ada bid offer, silahkan juga, cuman dampak psikologisnya lumayan besar. Nomor 3, teman-teman bisa ambil waktu jeda setelah mengalami kerugian cukup besar dan fokus untuk belajar. Jadi resiko dalam pasar saham memang tidak bisa sepenuhnya dihindari, tapi kita bisa antisipasi dan minimalisir. Saya Ellen May. Jika teman-teman ingin belajar trading dan ingin dapat petunjuk beli jual saham, kita akan membantu teman-teman melalui layanan M-Trade. Salam profit!